anak-anak kelas 2. Gimana kabarnya hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Oke, seperti biasa sebelum memulai dengan pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan perlengkapan tulis. Kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Dan Miss akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Berkati anak-anak Tuhan yang sementara belajar dari rumah, Tuhan tuntun sertai berikan mereka hikmat, akal budi berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati setiap orang tua dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus tuntun. Mungkin orang tua sementara bergumul untuk mencari pekerjaan, dalam nama Yesus Engkau membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK. Ya, jadi kita belajar penjaskes atau yang disebut dengan PJOK di tema 8 halaman 8. Jadi silahkan kalian simak baik-baik. Jadi materi-materi kita sebelumnya kita belajar bagaimana caranya kita berjalan di dalam air atau berjalan di kolam renang. Jadi sudah ada caranya dan langkah-langkahnya. Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, hari ini materi kita adalah bermain menirukan gerakan hewan berjalan di dalam air. Ya. Jadi tentunya kalian pasti tahu hewan-hewan apa saja yang hidupnya di dalam air. Nah, hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah lakukan home pimpa sebelum memulai dengan permainan. Jadi pasti ada anak-anak yang tahu permainan home pimpa. Yang kedua, anak yang menang berdiri membentuk lingkaran. Jadi setelah membuat home pimpa kan ada 2 orang. Jadi 1 lawan 1. Jadi mereka akan melakukan home pimpa, mungkin ada siapa yang menang berarti dia akan berdiri. Jadi permainannya itu bukan 1 orang saja tapi terdiri dalam beberapa tim. Nah, ingat dalam sebuah permainan kita membutuhkan yang namanya tim dan kita harus butuh yang namanya kekompakan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permainan berjalan dengan baik berarti kita perlu tim dan kekompakan dalam sebuah permainan. Jadi harus dalam satu tim itu contohnya terdiri dari 4 orang. Contoh tim A 4 orang, tim B 4 orang. Berarti kedua tim ini masing-masing dalam masing-masing kelompok 4 orang ini dalam satu tim ini harus kompak kerjasama supaya apa? Supaya bisa menang dan tidak ada kecurangan. Oke, mengerti. Nah, hal yang kedua, kelompok yang menang atau anak yang menang akan berdiri membuat lingkaran. Contohnya tadi Miss bilang 4, dalam satu kelompok ada 4 orang. Jadi mereka akan berdiri membuat lingkaran. Yang ketiga, anak yang kalah berada di tengah lingkaran. Ya, jadi yang kalah tadi dia akan berdiri di dalam tengah lingkaran atau di dalam lingkaran itu. Sedangkan yang menang mereka akan berbaris di luar lingkaran. Oke, yang keempat mereka berjalan melingkari. Jadi yang tadi yang pemenang itu mereka akan membuat lingkaran melingkari atau berjalan melingkari si anak yang kalah tadi itu. Yang kelima, anak di dalam lingkaran berusaha untuk keluar. Jadi dia akan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari dalam lingkaran teman-temannya. Coba kalau kita tatap muka kita pasti bisa praktekkan sama-sama. Dengan menirukan seekor hewan, dia bisa menirukan gaya ikan boleh atau burung, ayam, macam-macam hewan. Jadi silahkan dia mau pilih salah satu hewan apa yang dia mau tirukan gerakannya. Nah, jika dia berhasil keluar, permainannya akan dimulai lagi dari awal. Jadi dari tadi timnya itu mulai lagi dari awal, mulai membuat home pimpa lagi. Siapa yang menang, siapa yang kalah akan mengikuti tahap-tahap berikutnya sampai permainannya selesai. Ya, karena kita sekarang situasi begini, jadi kita tidak bisa untuk kita tidak bisa belajar praktek. Kita cuma belajar tentang materi-materinya saja. Tapi tidak apa-apa kan?
Kalian masih tetap semangat kan untuk belajar dari rumah kan? Nah, yang kedua adalah permainan tap jongkok di air. Jadi tadinya itu kita menirukan gerakan hewan di dalam air, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua atau materi yang kedua, permainan tap jongkok di air. Nah, tentunya adik-adik pasti tahu nama permainan tap jongkok. Ada yang tahu? Nah, permainan tap jongkok adalah permainan tradisional. Jadi mungkin ada yang orang tuanya pasti tahu permainan tap jongkok ini, ya. Karena permainan tap jongkok ini adalah permainan tradisional. Nah, gerakan dalam permainan ini adalah berlari dan jongkok. Berlari bermanfaat untuk menguatkan otot kaki. Jadi saat kita berlari berarti kita melatih otot kaki kita agar tetap kuat. Nah, kalau jongkok adalah salah satu gerakan menekuk. Jadi bagaimana kita menekukkan badan yang disebut dengan jongkok. Nah, jongkok bermanfaat untuk menguatkan otot paha. Jadi kalau berlari untuk menguatkan otot kaki, kalau jongkok untuk menguatkan otot paha. Mengerti? Nah, permainan tap jongkok juga dapat dilakukan di dalam air. Saat melakukannya harus lebih berhati-hati karena kita bermainnya di dalam air. Jadi kita harus pilih kolam renang yang tidak dalam atau tidak terlalu dalam sesuai dengan ukuran anak kecil. Dan yang berikut, kita pastikan bahwa lantai di dalam kolam renang itu tidak licin supaya kita bebas bergerak dan tidak terpelas kemudian jatuh. Nah, cara untuk melakukan permainan tap jongkok di dalam air adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, lakukan hompimpa untuk menentukan satu orang menjadi pengejar. Ya. Jadi, permainannya juga adalah hompimpa. Jadi, menentukan satu orang untuk jadi pengejar. Ya. Yang kedua, semua pemain lari berpencar menjauhi si pengejar. Jadi saat teman kita si pengejar untuk mau mengejar kita, berarti kita berusaha dong untuk menghindari. Ya. Jadi kita berlari di dalam air. Yang ketiga, si pengejar harus mengejar pemain lainnya sampai berhasil menepuk. Jadi saat mendapatkan temannya, berusaha untuk mendapatkan temannya, berarti harus berusaha untuk menepuk bahu temannya itu. Jadi pasti menepuk begini ya. Yang keempat, para target bisa meloloskan diri dengan cara berjongkok. Jadi ada yang bisa berjongkok atau bisa itu disebut dengan meloloskan diri dengan cara berjongkok. Bila jongkok berarti dia tidak dapat disentuh oleh pengejar. Jadi saat dia lari-lari, kemudian dia kalau sudah jongkok berarti si pengejar itu tidak bisa lagi untuk mensentuh bahunya lagi. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, anak yang berdiri dapat membangunkan anak yang jongkok dengan cara menepuk bahunya. Jadi tadi anak yang berdiri itu bisa menepuk bahu temannya itu yang sementara berjongkok. Yang keenam, anak yang terakhir jongkok akan menjadi pengejar menggantikan pengejar yang lama. Ya, jadi paham. Jadi yang tadi si jongkok ini dia akan kembali untuk mengejar lagi yang tadi si pengejar itu. Yang terakhir, anak yang tidak jongkok tetapi berhasil disentuh oleh pengejar akan menjadi pengejar selanjutnya. Jadi tadi anak yang itu mungkin dia nggak mau berjongkok, dia sudah disentuh oleh bahunya, berarti dia akan kembali lagi untuk mengejar teman-temannya atau mengejar si pengejar pertama tadi. Kamu mengerti? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Mi juga belajar karena ini adalah permainan-permainan dalam sebuah pembelajaran. Jadi kita selain kita belajar di rumah, selain kita belajar di tempat-tempat lain, kita juga harus praktek atau kita juga bisa lakukan dengan teman-teman kita ya. Oke, selanjutnya di halaman 32 ya.
Jadi halaman 32 kita akan melihat materi selanjutnya tentang gerakan menarik. Jadi gerakan menarik manfaatnya untuk menguatkan otot lengan. Jadi kita menarik berarti kita menguatkan otot lengan-lengan kita. Jadi lengan-lengan kita ini tetap kuat. Nah, gerakan mendorong juga bermanfaat untuk menguatkan otot lengan. Jadi selain menarik, mendorong juga untuk menguatkan lengan-lengan kita. Nah, coba adik-adik perhatikan langkah-langkahnya atau cara-caranya permainan menarik teman. Yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Jadi tentunya kalian bukan cari tempat yang tidak aman, tapi tempat yang aman. Tempat yang aman di mana itu, Miss? Contohnya di halaman rumah kita luas, terus ada rumput-rumput hias yang kita tanam. Kita bisa bermain di situ karena di situ saat kita jatuh berarti kita aman. Jangan cari tempat-tempat yang berbatuan, kerikil atau lain sebagainya. Nanti pas kalian terpeleset, jatuh, pasti kalian terluka. Yang kedua, kamu dapat bermain di halaman rumah seperti tadi Miss bilang. Yang ketiga, berdirilah berpasangan bersama teman-temanmu. Jadi berdiri pasangan ya. Yang keempat, angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Jadi kedua tangan ini diangkat kemudian lurus ke depan. Yang kelima, pegang tangan temanmu dan mulailah saling menarik. Jadi tangan temannya itu dipegang dan mulai menarik. Pastinya hitungan 1, 2, 3 mulai gitu. Yang keenam, dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Yang berikut, tarik tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Jadi usahakan sampai sekuat-kuatnya. Oke. Yang berikut, siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya. Lakukan 2 kali dengan mengganti posisi tertentu. Jadi mungkin tadi posisinya di sini, berarti gantian. Selesai permainannya gantian. Jadi kita bisa lakukan secara berulang kali, minimal 2 ya. Jangan banyak-banyak, nanti kalian kecapean. Yang berikut, permainan mendorong teman. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pasti kalian harus tentukan tempat yang aman seperti tadi Miss bilang. Yang aman, contohnya itu bisa di halaman rumah, lapangan, dan lain sebagainya. Yang penting aman. Oke, yang kedua, kamu dapat bermain di halaman rumah seperti tadi. Yang ketiga, berdiri berpasangan bersama temanmu. Jadi pasangan ya. Yang keempat, angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan, tempelkan kedua telapak tanganmu ya. Jadi kedua telapak tangan ditempelkan di lawannya atau di temannya. Yang berikut, dengarkan aba-aba. Jadi itu 1, 2, 3 mulai. Yang terakhir, dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Jadi kalian bisa dilakukan berulang kali, 2 kali juga boleh. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan kalian berlatih sendiri. Mau berlatih untuk menguatkan otot kaki, atau jongkok menguatkan otot paha, atau mau permainan ini seperti menarik teman untuk menguatkan lengan, atau mendorong teman juga silahkan. Kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing ya. Kalian bisa berolahraga di rumah masing-masing ya. Oke? Selamat mencoba, selamat melakukan setiap kegiatan-kegiatan atau praktek sendiri di rumah masing-masing. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.